banyak mengeluh bahwa mereka Islam namun mereka tidak ada pembinaan. Mereka tak tahu agama Allah. Perjalanan kalau air surut, karena kita menggunakan sampan, kalau air surut itu bisa 8 sampai 10 jam. Namun masyarakat di sini mengatakan ini bukan 99% lagi Ustadz, tapi udah 100% berasal dari mualaf itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin bercerita tentang awal mulanya saya dakwah di Dusun Landokaloy, Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dulu pada tahun 2020, saya sering mendengar nama Dusun Landokaloy atau Kampung Landokaloy. Saya penasaran, saya bertanya-tanya dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ternyata benar adanya dusun ini dihuni oleh para mualaf yang kurang lebih 115 jiwa. Tertarik saya ingin ke sini, namun karena jauhnya dan kondisi jalannya banyak yang menjadi penghalang. Terutama kondisi jalan lah menuju ke sini. Karena apa? Harus melalui 2 jalur. Jalur pertama itu lewati jalur darat, namun belum sampai ke kampung Dusun Landokaloy. Nah, setelah itu disambung pakai sampan. Nah, jadi datanglah saya di kampung ini pada tahun 2020. Saya melihat kondisi di sini, saya tanya-tanya bahwa Muslim yang ada di sini asal-muasalnya itu dari para mualaf. Saya nyatakan 99% berasal dari mualaf, namun masyarakat di sini mengatakan ini bukan 99% lagi Ustadz, tapi udah 100% berasal dari mualaf itu sendiri. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk membina para mualaf dan para muslim pedalaman yang ada di Dusun Landokaloy ini. Singkat cerita, pada tahun 2021 saya diminta oleh tokoh masyarakat untuk membangun masjid di sini. Dan alhamdulillah masjidnya sudah berdiri dan sudah bisa digunakan. Alhamdulillah, nanti bisa kita lihat videonya bahwa masjid mana yang sudah didirikan. Dan terus datang setiap tahun saya datang ke sini. Mungkin sudah lebih daripada 20 kali saya sudah datang di sini. Dengan kondisi jalan, menempuh kondisi jalan yang seperti air dan tanah yang berlumpur. Bahkan waktu itu sempat saya jatuh pakai sepeda motor karena saking jalan kemarin itu agak rusak. Bukan agak rusak, parah rusaknya. Nah, itulah mula-mula saya datang sini. Dan sekarang saya melihat Muslim di sini merasa senang, selalu didatangi dan selalu dibina. Namun tidak cukup hanya dalam 1 tahun itu 4 sampai 5 kali ke sini. Mereka minta untuk pembinaan khusus kepada mereka. Bila perlu setiap malam mereka ingin mengaji, ingin belajar agama Allah. Apa boleh buat, karena keterbatasan ilmu yang saya punya, keterbatasan dana yang saya punya, itu tidak bisa saya lakukan. Mungkin ada saudara-saudara saya sudah mendengar video ini nanti atau sudah menonton video ini nanti. Mungkin ada yang tergerak hatinya untuk membina para mualaf dan muslim pedalaman yang ada di Dusun Landokaloy ini. Boleh menghubungi kami, dan saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Mualaf At-Taqwa Kabupaten Kapuas Hulu siap untuk memfasilitasi para tuan-tuan guru yang ingin
berbagi ilmunya kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Kasihan mereka. Mereka banyak mengeluh bahwa mereka Islam, namun mereka tidak ada pembinaan. Mereka tak tahu agama Allah. Saya mohon kepada tuan-tuan guru yang ada di kota atau dimanapun yang sudi datang untuk membina umat Islam yang ada di pedalaman ini, saya siap untuk memfasilitasi agar bisa datang ke sini. Dan jangan khawatir, tempatnya sudah ada, masjidnya sudah ada, cuma jaringan internet memang tidak ada, akses jalan pun belum ada. Tapi insya Allah jika kita betul-betul ikhlas untuk menolong sesama saudara seiman, semua itu bukanlah suatu tantangan. Mohon maaf, kita semua ini sementara di dunia. Apalah gunanya ilmu setinggi langit kalau kita tidak bisa berbagi atau mengajarkannya kepada orang lain. Maka dari itu sekali lagi saya mohon kepada saudara-saudaraku, tuan-tuan guruku yang ingin berbagi ilmunya, silakan menghubungi kami. Di sini saya bertanggung jawab segalanya. Kalau saya sendiri mungkin tak mampu, itu tadi karena keterbatasan diri saya sendiri juga. Namun saya tidak pernah merasa bosan ke sini, karena di sini saudara kita, meskipun saya dalam 1 tahun ada 5 sampai 6 kali ke sini, tapi tetap saya lakukan dengan menggunakan dana seadanya lah. Nah, inilah dia kondisi kampung ini. Kalau tidak ada orang yang khutbah ini hari Jumat, kalau tidak ada petugas Jumat, maka di sini tidak ada sholat Jumat. Bahkan untuk 5 waktu juga susah. Kalau begini terus sampai kapan? Apalagi mereka berasal dari seorang mu'alaf, orang yang baru mengenal agama Allah. Mereka tadi malam dan juga pagi tadi curhat dengan saya sambil menangis. Ustadz, kalau boleh datangkan kami seorang guru ngaji. Kami udah tua, anak-anak kami juga ingin mengaji. Dan bahkan kami tiap malam pun siap untuk mengaji. Kami ingin belajar. Kasihan anak-anak kami nanti, dan kasihan kami juga. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya sudah bersahadat, tapi kami tidak tahu agama Allah. Kami tidak tahu sholat, kami tidak tahu mengaji. Nah, itulah permintaan mereka. Kalau boleh, tolong datangkan secepatnya guru ngaji ke sini, ke tempat kami, agar kami bisa juga mengaji seperti umat muslim yang lainnya. Itu saja cerita singkat dari saya. Insyaallah nanti videonya kampung ini insyaallah nanti kita perlihatkan kepada antum-antum semuanya. Disinilah kondisi perjuangan ini. Dan saya cerita perjalanan kalau air surut, karena kita menggunakan sampan, kalau air surut itu bisa 8 sampai 10 jam perjalanan ke sini, dan jalan daratnya kurang lebih 2 jam kemarin kita darat, tapi belum sampai ke kampung ini. Turun lagi dari Nangapayang atau Nangadua. Nah, menuju ke sini 3 sampai 4 jam. Karena kebetulan air kemarin agak pasang, itu agak enak. Nah, tapi kalau dia sewaktu surut, itu dah sangat luar biasa. Bahkan sampan itu ditarik di atas batu dari kerangan. Oke, makasih semuanya tuan-tuan dan puan-puan. Mohon doanya selalu. Mudah-mudahan saya yang membina mu'alaf di pedalaman ini, di pelosok negeri ini, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doanya semoga apa yang saya lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.